Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan jamaah Masjid Cud Mutia yang dirahmati, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersua di masjid yang luar biasa ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan kita tahu bersama-sama bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah langsung, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh hambaku yang lebih aku cintai dibanding amal-amal yang hukumnya wajib. Oleh karena itu bersyukurlah kita, beruntunglah kita ketika malam hari ini kita bisa menuntut ilmu, dan itu artinya malam ini kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan duduk bersimpul bersama sebuah tema di saat diri ini tersakiti. Dan ternyata ramai yang datangnya. Iya. Saya agak surprise juga. Saya pikir nggak ada yang datang, karena saya pikir orang Jakarta tuh happy semua. Ternyata banyak. Dan semakin yakin ketika melihat wajah-wajah antum, kayaknya cocok banget sama temanya. Tapi benar ya, siapa di antara kita yang nggak pernah disakiti? Apalagi era sosmed, apalagi era sosial media pada hari ini. Kan begitu hadirin sekalian ya. Semua disakiti. Jangankan kita, adzan aja disakiti sekarang. Subhanallah. Nah, hadirin, ini kalau nggak disikapi dengan bijak itu fatal. Kalau kedoliman orang, caci maki orang, gunjingan orang, fitnahan orang, itu kita tidak sikapi dengan tepat, maka kita akan berakhir tragis. Oleh karena itu pada malam hari ini kita bersimpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tema kita ini bukan hasil penelitian saya. Materi yang akan kita bahas adalah buah karya seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Lalu karya beliau ini sempat juga dikaji oleh banyak para ulama, diantaranya dikaji oleh salah satu ulama yang mengisi di Masjid Nabawi. Beliau bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad di Kuwait. Jadi kajian beliau dibuat transkripnya, dicetak, dan hasilnya buku yang ada di hadapan saya. Jadi yang akan kita bahas langsung ini resep para ulama. Resep para ulama yang terbukti manjur dari generasi ke generasi, membuat mereka bertahan di tengah-tengah badai kezaliman, di tengah-tengah badai fitnahan dan cacian. Nah, seperti apa sih resep mereka? Ini akan kita bahas. Dan kita harus punya resep ini nih hadirin. Kenapa demikian? Karena dalam menjalani hidup itu pasti akan dizalimi orang, itu pasti. Kenapa demikian? Karena hakikat kehidupan, khususnya kehidupan sosial, adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, sebagai cobaan. Jadi interaksi di antara kita itu cobaan. Atasbirun, sabar gak ngadepinnya. Wa kana rabbuka basira, dan Rabb kalian itu maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi interaksi di antara kita tanpa terkecuali adalah cobaan dan ujian tersendiri. Ketika suami bersama dengan istri, istri adalah cobaan bagi suami dan suami adalah cobaan bagi istri. Ketika berhadapan dengan orang tua kita, ayah ibu kita adalah ujian bagi kita, dan kita pun ujian bagi mereka. Bisa nggak mereka jadi orang tua yang baik? Dan di waktu yang sama bisa nggak kita menjadi anak yang berbakti terlepas apa yang dilakukan orang tua kita? Ujiannya apa? Atasbirun, sabar nggak ngadepinnya? Nah ini kan yang susah nih hadirin. Ngomong sih gampang gitu. Sabar mas, nggak bisa dong. Gua kan harus ngegas terus gitu katanya orang zaman sekarang. Nggak mau dibilang sabar. Mas udah sabar, maafin aja. Sabar tuh di pengajian. Gua nggak bisa ngadepin begini sabar. Nah, resep ini memuat 20 atau buku ini memuat 20 resep bagaimana kita bisa jadi orang yang sabar ketika hati ini disakiti, ketika dibully, ketika aib kita dibuka orang, atau mungkin ada hoax atau fitnah tentang diri kita. Sekali lagi buku ini mengandung 20 resep. Sengaja saya bilang 20 resep biar antum mulai mikir kira-kira nih kajian selesai jam berapa. Sekarang jam 8 lewat 5, 20 loh ya. Ini 20. Ya nggak puas silakan walk out dari sekarang. Enggak. Ya 20. Resep yang pertama. Resep yang pertama. Pada saat
kita disakitin orang, yang bisa jadi suami, bisa jadi istri. Coba kita tanya ibu-ibu, suami suka nyakitin kita nggak, Bu? Kayaknya nggak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Masya Allah, nggak pernah, Masya Allah. Jomblo semua di sini. Antum, istri antum pernah nyakitin antum nggak? Jomblo juga. Oh, takut, saking takutnya nggak mau ngaku. Atau mungkin teman bawa lari duit kita, atau ngebuka aib kita. Kira-kira apa yang pertama kali harus kita lakukan? Kata Imam Ahmad, saya akan bacakan kata demi kata, tapi intinya saja. Yang pertama, kata beliau, resep yang pertama, an yashhada anna Allaha khaliqu af'alil ibad. Saat kita disakitin orang, mau itu di kampus, di kantor, di laman Facebook kita, atau di komen Instagram kita, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwa Allah lah yang menciptakan episode tersebut. Allah lah yang menciptakan episode pada saat kita dicaci maki orang, kita digibahin orang, episode dimana uang kita dibawa kabur orang, episode dimana kita ditipu oleh orang, episode dimana kita difitnah oleh orang, episode dimana istri kita nusyuz atau durhaka sama kita, episode dimana suami kita ngedolimin. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, jangan lupakan itu. Jadi begitu ada masalah sama orang, itu konsentrasi langsung tertuju ke atas, bukan ke depan sendiri, bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke belakang, ke atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah menyatakan dengan tegas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan seluruh apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan itu dan Allah yang mentakdirkan itu. Kita harus yakin, hadirin, bahwa niat buruk seseorang terhadap kita tidak akan menjadi sebuah kenyataan kecuali di-ACC oleh Allah. Saya yakin wajah-wajah di sini hafal satu surat di dalam juz 30, surat At-Takwir. Apa bunyi surat At-Takwir ayat 29? Allah menyatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian inginkan dalam ilmu usul, dalam ilmu tafsir, ini umum, baik keinginan baik maupun keinginan buruk, tidak akan bisa terwujud kecuali disetujui dan di-ACC oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bukan Allah ridho ya, di-ACC, karena ada hikmah di balik itu. Jadi ketika kita ditipu 70 juta, itu takdir Allah Jalla wa'ala. Karena dia nggak mungkin bisa nipu kita kalau Allah nggak takdirkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan Anda dan perbuatan-perbuatan Anda. Oh, ini luar biasa. Ini blind spot
mayoritas korban kezaliman. Mayoritas kita begitu ada masalah sama orang yang dia tuju tuh orang, itu kesalahan fatal. Harusnya yang pertama kali dia ingat apa? Ini ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh orang nggak mungkin bisa memfitnah saya kecuali Allah ciptakan dan Allah takdirkan. Pernah nggak sih kita berpikir, dari 7 juta orang Jakarta misalnya, kenapa saya ditipu dia gitu loh? Ya lo polos sih. Ya kan orang polos Jakarta banyak, bukan hanya gua. Kenapa gua? Kenapa dia nggak kesini aja? Kenapa dia nggak ke si Fulan? Fulan lebih cupu dari saya. Kenapa nggak ke dia? Kenapa saya? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang takdirkan tuh. Kenapa dia targetkan Anda jadi korban? Itu semua di ACC sama Allah. Kalau nggak bisa. Coba deh kita renungkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini obat yang luar biasa. Ibnu Aun, seorang ulama besar, ulama di zamannya Abdullah bin Mubarak, itu pernah wanti-wanti kita tentang resep ini. Kata beliau, dzikrun nasi da' wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit, dan mengingat Allah itu obatnya. Obat dari segala kedoliman, kesusahan, itu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah, kita ingat sama manusia. Ingat sama manusia. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, istri mana yang tenang ketika suaminya selingkuh kalau setiap hari yang dia ingat wajah tuh pelakor? Ada nggak? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mulai tenang. Kenapa Bu? 3 kali sehari saya natap wajah tuh pelakor, kayaknya tenang banget hidup saya. Gak ada. Semakin ingat semakin gila tuh orang ini ya. Kenapa yang diingat manusia? Ya stres. Kita ditipu 250 juta. Selama kita ingat muka tuh penipu, nggak akan bisa bahagia kita. Stres. Ini kesalahan, sesimpel itu. Dan penyakit ini sudah diungkap oleh para ulama kita dulu. Dzikrun nasida, kata mereka. Ingat manusia itu penyakit. Obatnya apa? Ingat Allah. Itu obatnya. Sebel. Makanya siapa sih pemilik akun itu? Gue penasaran, gue pengen samperin tuh ke rumahnya. Anda semakin panas kalau pola pikir Anda seperti itu. Misalnya ada yang hack itu kita, atau bawa nama kita di sana. Ada yang buat akun palsu tentang kita emosi banget. Hadirin, melakukan sebuah ikhtiar itu ada babnya. Saya nggak bahas masalah itu. Menuntut orang yang nipu kita itu ada babnya. Itu tidak diharamkan. Bahkan Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau kalian ingin membalas, silakan balas yang setimpal. Jadi pembalasan itu ada, tapi jangan yang pertama kali kita ingat itu manusia. Sakit, hadirin, sakit. Jadi balas tuh ada.
dalam surat An-Nahl ayat 126. Tapi yang pertama kali harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya ingin tanya, emangnya begitu signifikannya bedanya? Oh iya, hadirin. Allah bilang kok dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi galau. Gak ada yang seperti itu. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan ayat ini dalam ilmu balaghah itu qasar atau hasar. Jadi hanya dengan mengingat Allah, nggak ada cara lain. Kalau kita mau tenang di saat kita didolimi, disakiti, ditipu, diselingkuhi, dikhianati, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, karena kalau kita ingat Allah itu beda. Apa bedanya? Kalau kita ingat Allah, maka kita akan teringat akhir surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijak? Kan tenang hati itu. Kenapa nih gue ditipu segini? Kenapa gue dibully sama temen gue? Oh, Allah yang mentakdirkan. Siapa Allah? Hakim yang paling bijak. Artinya episode ini pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Cuman mungkin kita belum tahu. Dan kita nggak harus tahu semua. Yang harus tuh beriman, bukan tahu semua hikmah. Siapa di antara kita yang hari ini tahu hikmah sholat subuh 2 rakaat? Antum tanya profesor fikih yang IPK-nya 5,0 juga nggak tahu jawabannya, diri nggak tahu. Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 1,5? Kenapa 2? Yang harus Anda lakukan adalah beriman. Itu adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah beriman bahwa masalah ini pada saat kita duduk di kursi pesakitan, saat kita disingkirkan, pada saat kita dijadikan kambing hitam, pada saat ada perselingkuhan di dalam rumah tangga kita, yang mentakdirkan adalah zat yang paling bijak. Dan bukan hanya yang paling bijak, hadirin, yang paling sayang sama kita, yang paling pengasih kepada kita. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, tenang kita. Maka kita akan yakin kepahitan ini adalah obat buat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ingat Allah itu penting. Makanya para ulama mengatakan begitu ada masalah, fayakunu nadhuruka ila hadin nahiyah, Anda harus langsung ingat kepada Allah. Wa la tanzur ila af'alihim, jangan mengingat perbuatan-perbuatan mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang masalah fitnah? Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, ayyu qalbin ankaraha nukitat lahu nuktatun bayda. Jika fitnah itu menyerang kita, maka setiap hati yang menolaknya ditolak bersama hati, ditolak. Begitu ada fitnah, antum nggak baca. Kalau baca selewat aja dan jangan dibuka-buka lagi.
Jangan antum tadaburi itu WA. Yang jadi masalah tuh WA ditadaburi. Tuh. Padahal Al-Baqarah nggak hatam-hatam. Kalau mau tadabur Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Jangan komen netizen. Subhanallah. Tadabbur itu ayat-ayat Quran. Makanya Nabi katakan, kita balik lagi, setiap hati yang menolak fitnah tersebut, nukitat lahu nuktatun bayda. Allah akan bubuhkan titik putih di dalam hati tersebut. Sebaliknya kata Nabi, setiap hati yang menerima ahlan wa sahlan kepada fitnah, nukitat lahu nuktatun sauda. Allah akan bubuhkan titik hitam. Ini yang jadi masalah hati kita. Kita buka untuk fitnah, untuk cacian, untuk makian, untuk bulian terhadap kita. Kita buka untuk mengingat fitnahan-fitnahan orang, jahatnya pasangan kita, penipuan yang dia lakukan, ya kotor. Nabi udah bilang, itu tolak, jangan masukin ke hati. Hati kita isinya zikrullah. Tenang tuh, tenang. Ingat sama Allah. Kalau ingat sama Allah tuh, aduh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyaman, hadirin. Nyaman. Nggak ada kepenatan, nggak ada kesulitan, nggak ada kegalauan. Masih ingat dalam hadis Bukhari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diserang depan mukanya dengan kata-kata tajam oleh seseorang, dibilang gak adil, dibilang zalim. Umar dibilang gitu, hadirin ya. Itu kan bangunin singa tidur. Umar. Wong dulu waktu jahiliyah belum memeluk Islam itu ngegebukin orang sembarangan dan nggak mikir laki-laki perempuan, dia muslim atau muslimah digebukin sama Umar. Makanya waktu Umar ketemu salah seorang sahabiat yang mau hijrah, lalu berpapasan dengan Umar, lalu Umar nggak ngebukin dia, tuh wanita nggak digebukin sama Umar. Itu kan wanita itu pulang ke rumah ketemu lakinya terharu biru. Atau bayangin gak sih, ketemu orang gak dikasih duit, gak ditraktir, gak dikasih job, cuman gak digebukin, itu orang bisa terharu. Saking parahnya tuh. Jadi saking parahnya, dia gak gebukin kita aja kita terharu. Itu Umar. Lalu bilang sama suaminya, kayaknya Umar masih punya hati, masih punya nurani. Semoga ya dia masuk Islam ya. Marah suaminya. Apa kata suaminya? Sebuah kalimat yang sangat terkenal dalam buku sirah. Lan yuslima Umar hatta yuslima himarul Khattab. Umar gak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Berat tuh. Jadi gak terima tuh suaminya. Karena saking sakit hatinya sama Umar. Masa Umar masuk? Gak mungkin orang kayak begitu masuk Islam. Gak mungkin. Umar gak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Artinya Umar gak akan mengucapkan la ilaha illallah sampai keledainya Umar mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin kan? Ya gak mungkin. Beda kalau dia bilang Umar gak akan masuk Islam sampai burung kakak tuanya dulu masuk Islam. Masih mungkin tuh. Masih mungkin burung kakak tua kalau dilatih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi keledai kan udah tuh, gak mungkin. Nah, sosok begini diserang depan mukanya, dibilang gak adil. Itu kata Umar, saya ingin sikat dia.
begitu mau dieksekusi sama Umar, ada yang membacakan surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah dia dan tetap berbuat baik, dan biarkan orang-orang bodoh. Dia termasuk orang bodoh. Udah lupain itu, diam tuh Umar, lupa udah. Ya udah, tidak apa-apa. Wa'arid 'anil jahilin. Kan kata Allah, berpalinglah dari orang bodoh. Iya, dia bodoh, ngapain bodoh sih? Ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah tuh luar biasa lah hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin mengontrol diri kita, yang pertama kali harus kita ingat Allah. Pasti ada hikmah. Ini pasti karena rasa sayang. Kita ingat sabda Nabi, innallaha idza ibtala qauman, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Itu ingat, oh ya, ini ujian dari Allah. Semoga penipuan yang saya alami ini indikator Allah sayang sama saya. Semoga penipuan yang saya derita ini sehingga saya gagal umroh, ini kan lagi viral begitu, itu tanda Allah sayang sama saya. Karena Nabi mengatakan ibtalahu. Begitu tuh hadirin. Enak, lempeng, nyaman. Jadi ingat sama Allah, jangan ingat sama makhluk. Ingat sama Allah yang bikin tenang. Langsung ke atas hadirin. Jangan ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Itu penyakit kalau kita masih memusatkan perhatian ke kanan, ke kiri, ke samping. Kayaknya agak berat kita bahagia. Masih ingat nggak surat Al-A'raf ayat 17, ketika iblis belak-belakan kepada kita? Apa kata iblis hadirin? Iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh, kata iblis, saya akan serang manusia dari arah depan, dari kanan, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, sehingga engkau akan lihat mayoritas dari mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis datang dari arah mana hadirin? Depan, terus belakang, kanan dan kiri. Ya Allah. Apa penjelasan Abdullah bin Abbas tentang ayat ini? Abdullah bin Abbas menjelaskan, arah yang tidak disebut iblis itu dari atas ke bawah. Kenapa? Karena iblis tahu di atas ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia nggak berani masuk dari atas. Di atas ada Allah. Itu penjelasan Abdullah bin Abbas. Jadi tempat atau
tempat atau arah atau ranah yang paling steril dalam kehidupan kita itu atas. Adapun ke depan nggak steril. Ada banyak gangguan iblis. Kanan nggak steril, belakang nggak steril, kiri nggak steril. Tapi lucunya manusia, begitu ada masalah, lupa ke atas, sibuk ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Dan tidak langsung mengangkat tangan lalu mengemis di hadapan Rabbul Alamin, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal iblisnya sendiri bilang, saya kena serang dia dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Kok masih ke depan aja, ke atas tuh. Kan gitu. Begitu diselungkuhin, curhat sama teman, ya Allah, curhat. Ketika curhat, kira-kira antum ngobrol gimana? Atas bawah atau depan-depanan? Nah, antum nyari tempat nih, kedai kopi nih sekarang. Kira-kira gimana? Antum atas bawah, bu nih pengen curhat sama lu nih, menurut lu gimana? Begitu kan ke depan. Kalau antum duduk di minibarnya, antum ke kanan, enggak nih gua ada masalah nih, atau ke kiri, menurut lu gimana? Kan begitu. Gak ada ke atas. Semangat syaitan semua nih kata Allah. Bukan kata saya, kata iblisnya sendiri bilang. Tuh iblis yang bilang, kita serang tuh dia. Yang nggak disebut cuma atas. Kenapa nggak ke atas? Cari angin lah. Lo nggak pulang, ya cari angin dulu. Ya gue banyak masalah nih. Gue ditusuk dari belakang sama dia. Ya Allah, cari angin. Ya Allah. Makanya Nabi nggak pernah cari angin sama Abu Bakar, nggak pernah. Nggak pernah. Bu, kita cari angin loh bu. Ya Allah, ngurusin lahapnya dulu, pening gua nih, pening. Nggak ada. Kenapa? Sholat tuh rakaat. Idza hadzabal amru shalla rakaatain. Itu para nabi kata Rasul kita SAW. Begitu ada masalah dizolimi, sholat 2 rakaat, minta ke atas. Karena semua mereka yakin, saya kira dengan konsep ini nih hadirin. Ini semua masalah takdir dari yang di atas. Adapun yang di depan, di kanan, di kiri nggak bisa apa-apa. Paling mantranya sabar bro ya, sabar ya, sabar. Tapi dia nggak ngerti gimana cara bersabar, kan gitu. Itu masih bagus. Kadang-kadang dia curhat juga sama kita, lebih lama lagi, setengah jam. Kita curhat 1,5 jam, dia 2 jam. Kan rugi setengah jam kita. Gitu, ya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang kadang-kadang kita perlu renungkan. Justru daerah yang steril yang selalu kita anaktirikan hadirin, yang sering kita lupakan, yang baru kita hubungi ketika teman kita udah mentok, sahabat kita udah mentok, kenalan kita udah mentok, tim legal kita sudah mentok, lawyer kita udah mentok, sahabat-sahabat kita udah mentok, mertua udah nggak bisa nasihatin lagi, baru tenangis tuh, ya teman. Kenapa nggak nomor 1 kalau Allah Jalla wa Ala? Ini kan tauhid yang real hadirin. Tuh hati harus diisi dengan zikrullah. Makanya kan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika dia berdiri,
ketika dia sedang duduk dan ketika dia sedang berbaring, itu kalau ada masalah, kalimat yang meluncur dari lisannya apa? Nyerang, lawan balik, ngegas, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kan surat Ali Imran ayat 191. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah itu kalau ada masalah, diserang orang, dibully orang, difitnah orang, ditusuk dari belakang, dimakan oleh teman sendiri, dijadikan kambing hitam, ditargetkan, mereka hanya mengatakan, wahai Rabb kami, engkau gak mungkin menciptakan episode ini tanpa ada alasan, pasti ada hikmah, pasti ada faedah, pasti ada pelajaran, pasti ini yang terbaik buat saya. Nggak ada curhat 2 jam tuh, nggak ada. Kalimatnya hanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa? Tenang udah, ingat Allah. Maka coba deh ingat Allah tuh, ini ada hikmah pasti. Allah maha baik, nggak mungkin Allah takdirkan untuk menghancurkan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Hakim, Allah Al-Hadi. Kan nggak mungkin hadirin. Ini semua berasal dari Allah Jalla wa'ala. Jangan melihat apa yang diperbuat terhadap kita, tapi lihat siapa yang mentakdirkan episode ini. Maka kita akan rasakan sendiri bagaimana lebih nyamannya hati ini. Resep yang kedua, dan kita masih punya 19 resep lagi. Jam 20:37. Menurut antum kita bubaran jam berapa? Satu resep 35 menit kali 20 ya. Gimana, siap? Ya lemas, siap nggak? Saya nggak siap. Saya mau pulang. Ya. Antum nggak apa-apa itikaf di sini, boleh. Yang kedua, ini resep yang kedua. Resep dari ulama nih. An yashhada dzunubah. Setelah dia mengingat bahwa masalah kedzaliman yang dia hadapi itu adalah ciptaan Allah, yang kedua dia harus meyakini bahwa yang mengundang kedzaliman yang dia sedang rasakan adalah dosa-dosanya. Yang mengundang perusahaan kita hancur itu dosa-dosa kita. Yang mengundang kontrak kita nggak diperpanjang secara zalim itu dosa-dosa kita. Bukan saya bilang, saya nggak berhak menjudge seorang pun. Saya nggak berhak memvonis siapapun. Toh juga yang berbicara ini banyak dosa, hadirin. Tapi coba renungkan surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, dari persoalan, itu karena dosa-dosa kalian.
perbuatan tangan kalian. Dan bukan hanya dalam surat Asy-Syura ayat 30 ini saja Allah berfirman. Dalam surat An-Nisa ayat 79, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apapun yang menimpa kalian min sayyi'atin, dari yang buruk-buruk, sayyi'ah. Dari mana kata Allah? Famin nafsik, dari diri Anda tuh, dari diri Anda. Saya ingin tanya, gibah, kita digibahin orang, aib kita dibuka, itu buruk apa tidak? Buruk apa enggak hadirin? Buruk. Terapkan ayat ini, famin nafsik, ternyata dari kita. Coba evaluasi sholat subuh kita gimana? Evaluasi sholat 5 waktu. Oh ya, miss kemarin. Ya wajar orang ngomongin kita. Ada berita hoax tentang kita atau fitnah tentang kita, dari diri kita tuh. Bukan kita. Allah yang bilang. Allah, An-Nisa 79, famin nafsik, yang mentakdirkan ini semua, yang mengatakannya. Allahu Akbar. Udah halalnya ini. Tapi kan aku nggak salah Pak Ustaz. Yang selingkuh kan dia. Iya, Anda nggak salah di episode yang ke-29 ini. Tapi Anda coba lihat episode 28, episode 27-nya, episode ketiga. Iya sih Pak Ustadz, saya tuh baru pakai hijab tuh di episode ke-26,5. Ya berarti kan itu masalahnya. Di antaranya juga. Iya sih benar, saya ingat tuh episode ketiga dalam hidup saya. Waktu saya remaja, saya pernah kabur dari rumah. Tuh mama nangis 3 hari 3 malam tuh Pak Ustadz. Nah itu tuh, udah tobat belum? Memang ini berat dan ini blind spot banyak kita. Wong yang musibah dalam bentuk bencana alam saja. Jadi bencana alam tuh nggak ada subjek yang zalim, tuh nggak ada. Bencana alam itu susah loh orang mengintrospeksi dirinya sendiri. Itu susah. Apalagi dalam kasus yang jelas-jelas dia yang zalimin kita, itu lebih susah lagi. Itu lebih susah. Atau dalam bahasa lain, lebih mudah beristighfar dan bertobat ketika dapat musibah yang sifatnya bencana alam kah, atau misalnya PHK secara besar-besaran, daripada istighfar, taubat dan introspeksi diri ketika jelas-jelas dia yang nipu kita, dia yang fitnah kita. Itu susah tuh, karena secara kasat mata jelas dia yang salah. Dalam kondisi normal aja kita susah menyalahkan diri sendiri, dan ini penting hadirin. Salah satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh kita adalah menyalahkan diri kita sendiri. Itu kondisi normal, apalagi dalam sebuah episode kehidupan yang jelas-jelas ada yang zalimin kita. Itu lebih susah lagi nyalain diri sendiri. Tapi orang-orang beriman akan berusaha mengedepankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapannya Asy-Syura ayat 30 tadi, surat An-Nisa 79 tadi, dia akan mulai berpikir apa yang salah dalam kehidupan saya. Makanya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah mengatakan, idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nasi idza adzau. Apabila Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, dia jadi bulan-bulanan manusia,
wala yarji ila nafsihi bil laum wal istighfar, lalu dia tidak mengembalikan ke dirinya sendiri dengan mengakui kesalahan-kesalahannya, lalu beristighfar, lalu bertobat kepada Allah, fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah, atau dalam riwayat annal musibatu hiyal musibah. Kalau orang sudah seperti itu, maka ketahuilah itulah musibah yang sejati. Itulah musibah yang sejati. Hadirin, saya kasih analogi, hadirin. Gini loh, nggak mesti ketika kita sakit di kepala kita yang ada masalah tuh kepala, nggak mesti. Waktu saya di pondok dulu, di semester awal itu kepala saya sakit. Itu semua obat sakit kepala udah saya minum, nggak sembuh-sembuh tuh, nggak sembuh-sembuh. Sampai Allah takdirkan saya ke dokter gigi karena gigi saya bolong. Pas lagi ditambal sama Pak Dokter sambil ngobrol, Allah takdirkan ya, saya cerita saya lagi sakit kepala juga nih dok. Oh, sakit kepala ya? Iya. Sebelah mana? Saya tunjuk sebelah belakang. Dokter itu nawarin, mau nggak kita ronsen? Saya khawatir masalahnya di gigi nih. Ya udah, saya bilang nggak ada salahnya. Coba dok ronsen. Ketika ronsen benar, masalahnya gigi geraham paling belakang 2 yang tumbuh tenggelam. Iya, tumbuhnya tidur, bukannya naik ke atas. Akhirnya karena numbuhnya tidur, setiap ngunyah, setiap ada gerakan nyerang saraf kepala, itu sakit. Akhirnya dioperasi, saya suruh mangap 4 jam dan berhasil, alhamdulillah. Itu setelah itu sakit kepala hilang tuh hadirin, ganti sakit gigi. Tapi cuma 2 minggu, tenang aja. Ya iya, gimana antum operasi besar 2 geraham gitu suruh mangap, ya kepalanya hilang, giginya sakit, tapi cuma 2 minggu tuh. Setelah itu hilang, alhamdulillah. Nah, itu blind spot kita. Begitu ada sakit kepala, semua kita sibuk ngurusin kepala, padahal belum tentu di kepala. Selalu bicara akar masalah, hadirin. Selalu bicara akar masalah. Ketika badan antum panas, jangan langsung minum obat pereda panas. Antum cek dulu akar masalahnya ya apa. Betapa banyak panas itu disebabkan kaki kita luka infeksi. Obatnya cukup bersihkan luka itu, keringkan, hilangkan infeksinya. Tanpa minum obat sakit kepala, clear tuh. Tanpa minum obat demam, clear. Tapi kan kita enggak, obat demam, obat demam, obat demam. Hadirin, jangan terfokus pada titik serangan. Karena Allah mengatakan, itu tadi kata saya, kenapa kita yang jadi korban padahal orang yang kriterianya sama dengan kita banyak di sekeliling kita. Jangan-jangan dosa kita yang beda. Dosa kita beda. Dia ketika sholat ikhlas, kita riya, kena sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu makna dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Latif. Apa arti Al-Latif, hadirin? Hah? Apa? Yang punya Ramayana. Yang punya Ramayana. Al-Latif itu yang maha halus. Yang maha halus. Dan salah satu konsekuensinya ketika Allah adalah yang maha halus, ketika Allah menghukum kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita, Allah lakukan dengan cara yang sangat halus. Saking halusnya kita nggak terasa ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking halusnya kita sibuk nyalahin orang. Saking halusnya kita sibuk cari kambing yang warnanya hitam. Akhirnya masalah nggak pernah berakhir.
selama gigi geraham saya nggak dioperasi, hadirin, itu rasa sakit kepala akan terus. Nah begitu juga kalau sekali lagi gibahan yang atau fitnahan yang menyerang kita itu disebabkan saat kita sholat nggak ikhlas. Selama nggak ikhlas ini nggak kita obati, maka fitnahan itu nggak akan selesai. Kita akan difitnah sama A pekan ini, besok sama B, besok lagi sama C, besok lagi sama D, karena akar masalahnya kita nggak obati. Makanya catat baik-baik ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, la yarjuwanna abdun illa rabbah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Allah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Allah. Lalu closing statementnya apa? Wala yakhafanna illa dzanbah. Dan jangan ada yang dia takuti kecuali dosa-dosanya sendiri. Itu poinnya. Jangan ada yang dia takuti kecuali dosa-dosanya sendiri. Jadi Anda nggak usah khawatir diserang sama orang. Yang Anda harus khawatirkan adalah dosa Anda tuh gimana. Karena ini pemicunya nih. Ini akar masalah. Adapun antum difitnah orang, digibahi orang, dibully orang, ditipu orang, aman antum. Kan akan ngangkat derajat antum. Itu kan transfer pahala. Kayaknya dia nggak punya pahala Pak Ustaz. Kalau dia nggak punya pahala, kita transfer dosa ke dia, aman. Yang jadi masalah ini dosa nggak kita introspeksi. Yang jadi masalah adalah dosa ini nggak kita istighfarin, nggak kita taubatin. Akhirnya terus kayak lingkaran syaitan. Karena Ali bin Abi Thalib melanjutkan dalam riwayat yang lain, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Musibah itu tidak akan turun kecuali karena dosa. Wala rufi'a illa bitaubah. Lalu musibah tadi tidak akan diangkat sama Allah kecuali dengan taubat yang kita lakukan. Setiap kita hadirin begitu ada masalah, begitu disakiti, pertanyaannya adalah hadza bidzunubi, ini gara-gara dosa saya. Atau kita katakan, apa dosa yang sudah saya perbuat? Makanya para ulama klasik dulu ketika ada masalah di rumah tangga, istrinya nggak mau diatur, apa kata mereka? Inilah aksillah fa'ara athara ma'siyati fi imra'ati wa dabbati. Kemarin saya bermaksiat kepada Allah, lalu side effect maksiat tersebut, efek samping dari maksiat tersebut itu ada dalam perangai istri saya. Kok hari ini ngelawan ya dia, padahal selama ini gak pernah ngelawan. Ini istri baik, ini istri soleha, tapi kenapa udah 2 hari ini suara keras sama kita, suara tinggi, ngebantah, ngedebat. Minggu lalu janji jalan sama mama, sama ibu, nggak jadi karena harus ketemu klien. Orang tua di nomor 2-in. Ini nih gara-garanya. Dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Nggak masuk akal Pak Ustaz. Wong saya dosa sama Allah, apa hubungannya sama istri? Hadirin ya, ketika kita maksiat kepada Allah, ketika kita nggak sholat nih, ketika kita nggak tutup aurat, ketika kita nggak ikhlas, yang kita maksiati siapa hadirin? Yang kita maksiati siapa? Allah. Yang kita maksiati itu pencipta diri kita dan pencipta istri kita, raja kita dan raja istri kita, raja anak-anak kita. Saya ingin tanya, kalau antum sedang punya masalah sama orang dan orang itu owner sebuah perusahaan, lalu antum main ke perusahaan dia,
kira-kira disenyumin nggak sama sekretarisnya? Enggak. Dijamu sama mereka? Enggak. Kenapa? Karena mereka tahu antum lagi punya masalah sama bos mereka. Hadirin, ada orang punya masalah, tiba-tiba besok pagi dia jogging, pas lagi asik-asik jogging di kilometer kedua dikepung sama 6 orang berbadan tegap terus digebukin. Terus dia mikir, ditanya, lo kenal nggak yang ngegebukin lo? Enggak, muka-mukanya gue nggak kenal. Kan pernah lihat? Coba sekarang lo lagi punya masalah sama siapa? Ada sih sama orang. Ya udah, itu anak buahnya. Itu aja. Itu manusia bisa lo begitu. Falillahil mathalul a'la. Ya masa Allah ngadepin antum langsung man to man, kan nggak mungkin. Antum siapa? Nggak mutu. Iya. Atau Allah turunkan burung ababil, kan antum bukan Abraham. Nggak usah. Allah bisa serang kita dari orang-orang terdekat kita. Dan masalah itu nggak selesai ketika kita salah menyikapi. Kenapa salah? Kita selalu cari kambing hitam ketika ada masalah. Maka nggak pernah selesai itu lagi. Nggak pernah selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 18 resep lagi. Resep yang ketiga. Jam 9 kurang 5 baru yang ketiga nih. Kita kuat-kuatan napas saja. Siapa yang lebih dulu keluar dari pintu itu? Saya atau antum? Kita lihat ya. Resep yang ketiga. An yashhadal abdu husna thawab alladzi wa'adahu Allahu liman 'afa wa sabar. Ketika kita didolimi, ketika kita disakiti, kita harus yakin dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memaafkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesabaran kita itu nggak gratis. Maaf kita itu nggak gratisan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari keburukan, keburukan yang setara dengannya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan lalu berusaha inisiatif memperbaiki kondisi, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahalanya dari Allah. Allah yang jamin itu pahala. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu la yuhibbul zalimin. Allah gak suka sama orang-orang yang zalim. Hadirin, surat apa tadi? Asy-Syura ayat 40. Dalam ayat ini ulama menjelaskan, inilah profil-profil orang terzalimi. Kemungkinannya cuma 3 kata mereka. Kemungkinan yang pertama dia balas dengan lebih parah.
balas dengan lebih parah. Misalnya dia lagi jalan diliatin, dan memang liatinnya itu nantang gitu loh. Nyebelin aja. Cara dia nantang tuh nyebelin. Kan orang Jakarta harus jalan, apa lo lihat-lihat? Terus disamperin, gebukin nih orang. Nah ini nggak boleh. Kenapa demikian? Karena kalau tuh memang tatapan nyebelin, antum boleh balas, tapi natap balik gitu loh. Dia natap nyebelin, antum natap nyebelin juga. Udah begitu aja. Terus pamitan, assalamualaikum. Gitu. Iya. Nah itulah yang kedua, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Yang kedua, balas tapi setimpal, kata Allah. Mithluha, setimpal, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Antum dipukul sama orang, lalu gigi depan antum copot 2. Antum boleh pukul dia dengan syarat 2 juga yang copot. Jangan 7, repot. 2. Kalau 7 tadi itu zalim. Zalim. Jadi boleh. Makanya kan ada qisas di dalam Islam. Yang ketiga, memaafkan dan memperbaiki. Memaafkan dan memperbaiki. Orang tuh begitu, kalau dizalimi itu demikian. Kalau nggak dibales sama dia, terus balasnya lebih parah, atau balasnya sama, atau dia maafin, Itu secara global ya, secara global demikian. Nah kata para ulama kita, orang yang ngebalas tapi lebih nyakitin itu zalim. Dan itulah closing statement ayat ini. Innahu la yuhibbul zalim. Allah nggak suka. Jadi kalau kita balas, kita dibully di sosmed, kita balas serang dia, dan lebih parah lagi, dia cuman bully kita 1 paragraf, kita 1 bab bully dia, ada 17 halaman. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah nggak suka sama orang-orang yang sampai balas zalim. Kemungkinan yang kedua, kita balas tapi yang setimpal, itu diperbolehkan, tapi nggak afdol. Yang ketiga ini yang afdol, dimaafkan dan diperbaiki masalah. Apa ganjarannya? Fa'ajruhu 'ala Allah. Balasannya Allah yang jamin, di tangan Allah. Kok nggak ada kata-kata surganya Pak Ustadz? Oh, kata para ulama ini dalam maknanya. Karena ada kaidah, itu mencatat kaidahnya. Kaidahnya gini kata para ulama, al-atiyatu ala qadril mu'ti. Hadiah itu tergantung kualitas siapa yang ngasih. Gitu. Hadiah itu tergantung siapa yang ngasih. Semakin dermawan orang tersebut, kira-kira hadiahnya berapa tuh? Semakin gede, gitu. Semakin besar. Beda. Orang terkaya di RT 11 dengan orang terkaya di Jakarta, beda lah hadiahnya, nggak mungkin sama. Ini dia kaya tapi tingkat RT doang, itu pun RT 11. Ini satu Jakarta dia kaya, nggak mungkin hadiahnya sama, nggak mungkin. Pasti beda hadirin. Allah bilang saya kasih hadiah, itu pasti beda, itu gede banget kata para ulama. Al-atiyah ala qadril mu'ti. Hadiah itu tergantung siapa yang ngasih. Jadi pemberian kita itu menunjukkan seperti apa kualitas kita, sedalam apa kedermawanan kita. Jadi ingat pahala dia. Ingat pahala.
Kalau ingat pahala itu enak. Fa'ajruhu 'ala Allah. Allah akan kasih semuanya itu bagi orang yang memaafkan dan memperbaiki. Ini yang perlu kita tahu. Makanya para ulama semangat. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dan Al-Imam Ibnu Asakir, tapi riwayatnya dilemahkan oleh banyak para ulama. Diriwayatkan, tapi sebagian ulama sering membawakan kisah ini untuk jadi ibrah, tapi sebagian ada yang melemahkan. Itu dari Ali bin Al-Husain. Diriwayatkan Ali bin Husain itu mau sholat, hadirin, mau sholat. Terus dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Ibnu Asakir, minta tolong budaknya ambilkan sebaskom air untuk wudhu. Dibawain tuh sama budaknya. Ini Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini cicitnya Nabi SAW. Begitu dibawakan, pas di dekat Ali itu tumpah dan baskomnya kena mukanya Ali. Kena mukanya Ali. Kalau antum jadi Ali, kira-kira nih budak kita apain? Apa? Apa? Budaknya diapain? Hah? Yang lini belakang, budaknya enaknya diapain? Apa? Kok tuh nggak ada perasaan sih? Kira-kira nih kalau antum jadi Ali itu diapain tuh budak? Jujur aja, jujur. Tahu di mana? Masya Allah. Baik-baik antum cuma dimarahin doang ya. Mari kita lihat Ali bin Husain. Dia mau marah tuh. Tuh kan sama kayak aneh Pak Ustadz. Ya nanti dulu. Ali udah mau marah. Terus si budak baca surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Orang-orang yang berinfak ketika dia sedang lapang dan ketika dia lagi susah. Jadi orang-orang bertakwa itu nggak kenal musim. Kalau infak dia nggak peduli, lagi sukses, lagi miskin, dia akan berusaha ngasih. Terus yang kedua apa? Wal 'afina 'anil wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Tuh budak baca itu tuh. Dan orang-orang yang berinfak ketika lapang dan ketika susah dan bisa menahan amarahnya. Kata Ali bin Husain, saya nggak marah sama kamu. Masya Allah. Ingat surga tuh kan, bersegeralah menuju ampunan dan surga Allah. Ingat tuh pahala dari Allah. Budaknya senang, dibaca terus tuh ayat wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang bertakwa selain bisa nahan amarahnya dan suka maafin manusia. Maka Ali bin Husain langsung mengatakan, saya maafkan kamu. Masya Allah. Terus budaknya lanjutin lagi itu ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah tuh sayang sama orang-orang baik, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Kata Ali bin Husain, saya merdekakan kamu. Ingat pahala, dibacaan ayatnya untuk Masya Allah.
Itu surat apa? Ali Imran 134. Para akhwat udah hafal nggak tuh ayat? Tuh kan nggak dihafalin. Makanya kalau berantem sama suami kalah terus. Harusnya pas suami marah bacain nih. Bang, tunggu bang. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu illa al-muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu. Insyaallah tuh. Nggak ngerti. Dipikir ini lagi diruqyah sama istrinya. Makanya gue kesurupan apa ya? Makanya di samping kita ngafalin tuh ayat, suami kita ngaji, jadi ngerti, jadi satu frekuensi. Kalau nggak repot, dipikir kita ngerukain dia kesurupan, makanya berantem lagi. Gitu. Tapi kalau suami ngaji, oh iya aku udah belajar tafsirnya tuh di Cut Mutia kemarin, bahwa orang-orang yang ahli surga itu suka maafin, nahan amarah, nggak baperan. Wah, gitu ya hadirinnya. Jadi sekali lagi ingat pahala nih. Ya bahasa kita aja nggak ada makan siang gratis. Itu makan siang. Masa upaya kita untuk bersabar digratiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini aja deh, juara ketiga misalnya untuk ikut lomba makan kerupuk, juara ketiga dapat handphone, juara kedua dapat motor, terus pas juara ke-1 hadiahnya habis. Terus orang terkaya di Jakarta tuh bilang, Anda nggak usah sedih, hadiah Anda saya tanggung. Hadiah Anda saya tanggung. Kira-kira hadiahnya apa? Masa ulekan? Kan nggak mungkin. Pasti hadiahnya bagus. Orang terkaya di Jakarta yang bilang gitu. Ini Allah katakan fa'ajruhu 'ala Allah. Ingat, pahala dari Allah. Masih ada 17 resep lagi. Yang keempat, di pertemuan yang akan datang, kalau nggak saya, ustadz yang lain aja yang lebih berilmu dari saya. Pada malam hari ini kita bahas 3 aja dulu, 3 resep. Karena resep itu bukan untuk dikoleksi, tapi harus ditebus. Makanya pulang dari sini cari apotek, tebusnya diamalin hadirin, diminum terobat, jangan dikoleksi, diminum. Ada apa-apa ingat Allah, lalu ingat dosa, lalu ingat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang mau tanya atau ada yang salah dan dikoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum. Bolehkah tidak memaafkan seseorang agar punya transferan pahala di akhirat dibanding memaafkan orang yang bersalah? Barakallahu fikum barakallahu. Nanti kalau saya maafin, saya nggak ditransfer sama dia, Pak Ustadz, ya rugi saya. Jawabannya boleh, boleh. Itu hak. Waktu teman saya, Pak Ustadz kenal dia, teman saya kan, iya. Kemarin dia fitnah saya. Memang udah 3 tahun ini saya incar dia tuh Pak Ustadz, biar bisa fitnah saya. Karena ibadahnya rajin gitu misalnya. Alhamdulillah kemarin fitnah saya. Jadi, dan dia udah haji 3 kali tuh Pak Ustadz, ini lumayan lah. Haji mabrur kan nggak ada balasan kecuali surga. Boleh. Tapi kalau kita maafkan dan kita berusaha memperbaiki kondisi, yang kita dapatkan lebih banyak dari pahala dia.
Antum boleh berargumentasi dengan hadis muslim, hadis muflis, hadis orang yang bangkrut kan gitu ya. Itu kan hadis tentang transferan pahala. Kalau antum berdalil dengan hadis muflis riwayat Muslim itu, di hari kiamat yang ngasih antum pahala siapa? Hah? Hah? Antum nggak mau maafin nih, ingat, antum nggak mau maafin dia, dan antum berharap dengan hadis muflis, hadis orang bangkrut dalam Sahih Muslim. Begitu di hari kiamat antum dapat tarfan pahala. Benar, hadis itu kan sahih, hadis Muslim. Tapi saya mau tanya, antum dapat pahala dari siapa? Dari itu orang. Dapat pahala dari itu orang. Sedangkan kalau antum maafkan, antum dapat pahala dari siapa? Kira-kira nih stok pahala mana yang lebih banyak? Gitu aja deh, nggak usah ribet-ribet. Karena Allah udah bilang fa'ajruhu 'ala Allah, itu pahala dari Allah kan. Dia dapat dari itu orang, tapi kan nggak banyak. Kalau dimaafin dari Allah. Jadi itu yang mungkin perlu kita camkan hadirin sekalian. Allah Ta'ala bersama. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehubung dengan banyaknya orang yang memfitnah Islam atau ulama kita dan kemudian hal-hal tersebut menjadi viral, apa yang sebaiknya pemudi dan pemuda seperti saya, terlebih yang masih fakir ilmu, lakukan jika melihat hal-hal seperti itu? Karena ada sebagian kawan yang bilang kita harus bela agama, kita harus bela agama kita dengan bersuara. Sebagian lagi bilang lebih baik diam dan biarkan yang berilmu saja berbicara. Iya, terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Tugas kita berdiri di belakang ahli ilmu. Tugas kita berdiri di belakang ahli ilmu. Dan artinya kita harus bedakan. Kalau membela, jelas kita harus membela ahli ilmu kita, karena itu jembatan antara kita dengan Allah. Kecuali kalau antum bisa langsung baca kitab-kitab gundul. Antum udah bisa baca kitab gundul? Belum kan? Yang cepak 2 cm aja masih susah, apalagi yang otak atau gundul yang ada barisnya. Maka kita butuh jembatan. Jembatan itu ulama. Dan memang musuh-musuh Islam ingin menghancurkan tuh jembatan, ingin membuat umat nggak percaya lagi sama ulamanya. Karena kalau umat sudah nggak percaya sama ulama, maka terputuslah jembatan antara orang awam dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu fatalnya minta ampun. Itu fatal luar biasa. Jadi ini yang mungkin perlu kita camkan. Kita harus bela mereka. Tapi pertanyaan kedua, bagaimana kita membela? Nah, itu jangan asal-asalan dan jangan mengandalkan keawaman kita, karena dikhawatirkan itu jadi kontraproduktif dan memperkeruh suasana. Maka sikap orang awam adalah berdiri di belakang para pakar, di belakang ahli ilmu, dan bertanya kepada mereka, apakah mereka saja yang menjelaskan atau ada peran dari kita. Itu dikembalikan ke kasusnya dan kembalikan ke ijtihad ahli ilmu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Walaupun misalnya ada seorang ahli ilmu yang salah. Jangankan ahli ilmu pada hari ini hadirin, di zaman Nabi aja, di zaman Nabi kan ada juga orang yang salah. Ada wanita berzina nggak di zaman Nabi? Ada. Wanita komedian berzina, ma'is, karena jatuh dalam zina, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lisannya tajam banget, keceplosan, ada.
Ketika Khalid bin Walid lagi adu mulut sama Abdurrahman bin Auf, kan Khalid bin Walid keceplosan tuh. Makanya Nabi bersabda, tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku. Jadi miss itu pasti ada, kita nggak maksud. Tetapi sekali lagi menjaga marwah ilmu dan menjaga marwah ulama, sambil di waktu yang sama saling menasehati di antara kita jika ada kekeliruan atau ada kesalahan, itu harus dijaga. Karena lagi-lagi jika ahli ilmu sudah tidak mendapatkan respek dari umat, maka fatal hadirin. Fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, zaman jahiliyah sebelum berhijrah pernah menyakiti mantan, wajibkah meminta maaf? Maaf karena takut menciptakan musuh di akhir kelak, di akhirat kelak. Jazakallahu khairan. Emang antum jadian sebelum Nabi diutus ya? Iya, terima kasih. Ya, maksudnya jahiliyah secara ini ya, secara subjektif ya, bukan secara global, bukan secara global. Hadirin yang dirahmati oleh Allah semoga pada dasarnya kesalahan kepada manusia itu harus dihapus dengan taubat, dan taubatnya adalah meminta maaf, minta dihalalkan atau minta dilupakan, atau kalau dia tidak maafkan atau halalkan, minta kompensasi, artinya minta ya udah gimana saya bisa dapat maaf Anda, bayar 5 juta, udah bayar 5 juta gitu. Lebih 5 juta lebih baik daripada diperkarakan di akhirat. Dan minta maaf itu bagian dari ketakwaan enggak hadirin? Bagian dari ketakwaan. Ketika Allah bicara ketakwaan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalau semampu kalian. Jadi minta maaf itu bukan sekali 2 kali. Minta maaf itu semampu kita, dan kalau kita nggak dimaafin, kejar terus. Sampai kapan? Sampai dia mati duluan atau kita yang mati duluan. Itu minta maaf. Jadi datang ke rumahnya diusir, datang lagi. Lalu dia left group, invite lagi misalnya. Misalnya dia nggak nyaman, oke, nggak usah pakai grup, kita japri, nggak dibuka-buka, telepon nggak dibuka, nggak diangkat, cari dia gimana cara bisa berkomunikasi. Pokoknya datengin, tunjukkan kepada Allah kita serius minta maaf. Jadi minta maaf bukan 1-2 kali. Ustaz, ribet banget sih. Itulah masalahnya kalau kita punya masalah sama manusia. Makanya sebagian ulama mengatakan, dari satu sisi mendingan punya masalah sama Allah daripada sama manusia. Dari satu sisi ya. Karena kalau punya masalah sama Allah, dosa terparah sekalipun, syirik, itu tobatnya kalau kita benar-benar nyesel minta ampun, nggak sampai 1 menit hadirin. Tapi punya masalah sama manusia, jangankan syirik, jempol keinjek nih, jempol keinjek, oh itu bisa tahunan. Apalagi pas antum injek dia lagi cantengan, lebih parah. Iya, itu 5 tahun 10 tahun jadi kali. Gue masih sakit hati itu sama dia. Pas lagi cantengan bro, bayangkan. Coba lo pikir dong, pikir gitu katanya. Jadi sekali lagi, itu masalahnya kalau punya masalah sama manusia emang capek, yaitu resiko Anda melakukan, Anda berbuat. Nah, tapi karena ini mantan, yang pertama kali harus kita pikir apa kesalahan kita. Misal, karena kesalahan kita ada yang memang benar-benar sebuah kesalahan, ada yang itu sebenarnya hanya lingkaran kesalahan aja. Contoh misalnya, memangnya salahnya apa mas? Waktu gue jadian sama dia, sebenarnya gue udah punya pacar sih gitu. Atau waktu aku jadian sama dia, aku selingkuhin dia 17 kali Pak Ustadz. Ya udah jelas itu salah semua, udah deh nggak usah deh gitu. Jadi itu udah lingkaran kesalahan. Tapi kalau memang kita nyakitin gitu loh, dulu kita posesif sampai nampar anak orang gitu ketika dia nggak ngangkat telepon kita dan seterusnya, ya jelas harus minta maaf. Tapi caranya yang bijak, dan jangan buka komunikasi baru
dan dalam dengan dia gitu. Jadi minta maafnya sekedarnya aja, nggak usah minta kapan kamu punya waktu kita dinner bareng, aku pengen minta maaf gitu loh. Kalau Jakarta kayaknya nggak enak, gimana kalau di Lembang dan sebagainya, kan jangan bilang begitu lah. Itu mau jadian lagi bukan mau minta maaf. Saya memiliki kakak wanita belum nikah. Bagaimana cara agar ibu saya izinkan saya nikah duluan dari kakak saya? Karena ibu saya katakan tidak baik jika adik laki-laki nikah duluan dari kakak wanitanya. Iya, terima kasih. Iya, jazakallahu khairan. Yang pertama, kalau ada keyakinan ini bisa buat gak bagus atau buat sial dan seterusnya, maka ini masuk dari tatoyur atau tiarah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu atau tatoyur, nganggap sesuatu itu penyebab kesialan, penyebab malapetaka, padahal tidak ada dalil yang syar'i. Itu sebuah kesyirikan, syirik kecil. Jadi ini harus diluruskan sama ibu kita. Bilang baik-baik, bilang dengan santun, dan bilang dengan lemah lembut. Dan juga coba kita bangun komunikasi dengan kakak kita dan doakan ibu kita. Itu tadi ada masalah itu direct ke atas, sujud kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah, sekali lagi kan kaedahnya nih hadirin, selama yang kita hadapin masih manusia itu dinamis. Manusia itu dinamis. Saya ingin tanya sama antum, pola pikir antum hari ini sama nggak dengan pola pikir antum setahun yang lalu? Mayoritas mungkin beda. Ya begitu juga dengan ibu kita. Kalau pendekatan kita bagus, lalu komprehensif, lalu disampaikan dengan cara yang santun, dan kita minta, kita ketuk pintu langit, maka insya Allah akan banyak solusi yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf, ya dimaafin jika saya melihat ibu saya dan saya disakiti oleh ayah saya dan saudara tiri saya selalu melawan dan membela diri dan ibu saya. Bagaimana Ustaz saya bisa menahan sakit ini jika melihat ibu saya diperlakukan tidak baik dari ayah dan saudara tiri saya? Mungkin Ustaz memahami dengan maksudnya. Saya bisa dibilang terlalu membenci mereka. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih. Ya, yang pertama nggak terlalu panjang. Saya sering dapat yang lebih panjang dari ini. Yang hadirin sekalian dirahmati oleh, yang pertama, semoga Allah kasih jalan keluar. Yang kedua, memang sangat menyakitkan ya kalau ibu kita disakiti oleh orang lain, dan bisa jadi lebih menyakitkan lagi ketika menyakiti itu orang-orang terdekat kita sendiri, ya kan? Ya sama lah. Disakiti musuh itu sakit, tapi disakiti teman itu lebih sakit lagi. Dan juga disakiti oleh saudara tiri kita. Tapi yang perlu kita camkan gini, kalau ayah, jika ayah mendolimi ibu dan kita bisa bela dan mudaratnya tidak lebih besar, kita bela. Sebagaimana sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau nggak mampu, rubahlah dengan hatinya. Dan itu seburuk-buruknya, mohon maaf, itu selemah-lemahnya iman. Wa dzalika ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Itu yang pertama. Tapi ingat, pada saat kita bela ibu kita, di waktu ayah kita zalimi kita, bukan berarti kita marah sama ayah kita seterusnya, karena beliau sang ayah ya, ayah kita punya hak mendapatkan bakti kita sebagaimana ibu kita punya hak mendapatkan bakti kita. Nah, ini yang perlu fair. Dan inilah makna firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah ketidaksukaan kalian terhadap sebuah kaum membuat kalian enggak berlaku adil dan objektif.
objektiflah, adillah, karena objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya walaupun kita nggak suka sama orang, kalau tuh orang punya hak kita kasih, gitu loh. Tuh orang punya hak kita kasih. Kita lagi sebel banget sama teman kita, motornya ada di garasi kita, pas dia minta ya kasih. Jangan bilang enggak, gue nggak mau. Kenapa? Gue lagi sebel sama lo. Ini kan nggak ada urusannya. Motor gue nih. Lo marah sama gue terserah deh. Tapi mana kunci motor sama STNK? Kan begitu. Ya itu motor hak dia. Nggak ada alasan Anda taat. Apalagi Anda jual, gitu loh. STNK-nya digadein. Ini nggak boleh. Jadi Islam itu agama yang sangat objektif dan memang susah hadirin. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, Imam Malik guru Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan bahwa di antara hal yang langka pada hari ini al-insaf, objektivitas. Itu langka. Itu zaman Imam Malik. Gimana hari ini? Tapi orang-orang beriman akan berusaha berlaku objektif. Ingat, sebagaimana kita wajib membela ibu kita, kita wajib membela ayah kita. Sebagaimana kita wajib berbakti kepada ibu kita, kita wajib berbakti kepada ayah kita. Dan sekali lagi, ingat introspeksi diri juga. Jangan-jangan kita juga banyak dosa. Dan itu tadi, amalkan 3 resep di atas. Amalkan 3 resep di atas. Allah Ta'ala bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa yang kita lakukan apabila ada orang yang selalu menyakiti kita? Zikir apa untuk bikin hati tenang? Terima kasih. Yang terpenting, zikir itu sangat penting. Tapi yang terpenting, zikir itu bukan hanya di lisan, tapi diresapi dalam hati dan benar-benar ingat sama Allah. Yakin bahwa ini pasti yang terbaik. Dan jangan nyalain orang. Ini pasti karena dosa nih. Hadirin, Nabi Yunus itu zikirnya nggak panjang-panjang, tapi sekali baca keluar tuh dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Karena dari hati. Kenapa? Karena yakin ini salah saya. Makanya Nabi Yunus nggak salahin kaumnya kan. Padahal kan yang nyebelin siapa? Kaumnya nggak mau diatur. Makanya beliau resign. Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Mereka nggak ada bakat nih jadi orang beriman. Udah, gue mau ini aja. Salah gitu. Tapi pada saat ditelan oleh ikan itu nggak nyalain kaumnya kok, tahu deh iya aku salah. Makanya kan apa, la ilaha illa anta subhanaka apa inni apa inna qaumi minadh dhalimin. Nggak ada begitu. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Kaumku itu tuh orang-orang yang zalim. Ada? Enggak ada ayat begitu. Padahal kalau kita semua ditanya, kaumnya yang zalim. Ini gara-gara kaumku nih. Coba kalau mereka beriman, pasti saya nggak dimakan ikan. Gitu. Pasti saya makan ikan gitu. Kita bakar aja di pinggir laut. Kan begitu. Tapi sekarang saya jadi makan ikan. Tapi nggak nyalin orang. Tuh, makanya ini level para nabi hadirin. Level para nabi. Jadi kalau saya bisa amalin, saya boleh declare jadi nabi nggak? Ya nggak boleh juga. Jadi sekali lagi, tapi ini adalah level di mana para nabi bermain. Allah Ta'ala misalnya. Ya, terima kasih hadirin. Semoga 3 resep ini bisa kita amalkan, khususnya bagi berbicara sebelum yang mendengarkan, dan semoga Allah menghilangkan segala kesulitan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa lulus dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka